Shalom, bangkit dan bercahayalah. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam Daily Devotion hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Efesus pasal yang kelima ayat 17 sampai 21. Sekali lagi Efesus 5 ayat 17 sampai 21. Tapi kita akan menyoroti ayat 17 dan 18 saja. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pembacaan kali ini Paulus membandingkan antara mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus. Dan ternyata ini tidak sebuah kebetulan, karena memang antara mabuk anggur dan penuh Roh Kudus hampir punya cara kerja yang sama, tetapi punya dampak, punya efek yang berbeda. Itu yang akan kita soroti hari ini, dan tema saya adalah mabuk anggur versus penuh Roh Kudus, ya. Nah, apa persamaan dari mabuk anggur dan penuh Roh Kudus? Ternyata punya cara kerja yang sama. Persamaannya adalah orang yang mabuk dengan anggur, dia kesadarannya dikendalikan, dipengaruhi oleh anggur atau alkohol tersebut. Dan orang yang penuh Roh Kudus juga punya hal yang sama. Kalau orang penuh Roh Kudus, orang itu kesadarannya dipengaruhi, dikendalikan oleh Roh Kudus. Baik perkataannya, baik tindakannya, baik semua sikapnya itu dipengaruhi oleh Roh Kudus. Dan itu sebabnya Paulus membandingkan antara mabuk anggur dan penuh Roh Kudus. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita supaya kita jangan mabuk oleh anggur. Karena kalau kita mabuk oleh anggur, pasti kayak dampaknya dalam hidup kita itu kepada hal-hal yang negatif. Kalau kita mabuk oleh anggur, pikiran kita tidak benar, tindakan-tindakan kita tidak benar, omongan-omongan kita tidak benar. Semua hal-hal yang negatif terjadi kalau kita mabuk oleh anggur. Kalau kehidupan kita dikendalikan oleh anggur. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Ternyata waktu kita penuh dengan Roh Kudus, hidup kita bisa menjadi berkat. Kata-kata kita menjadi kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang menyembuhkan, bahkan membangun kepada orang lain. Tindakan-tindakan kita pun pasti tindakan-tindakan yang benar, yang menghasilkan sukacita, yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita pasti akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita mabuk oleh anggur, yang terjadi justru sebaliknya. Kita akan terhuyung-huyung, kita akan melakukan semua tindakan-tindakan yang berbeda, yang bertolak belakang dengan kebenaran. Itu sebabnya hari ini saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk saudara mau penuh dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus pakai hidup kita menjadi berkat, pakai hidup kita menjadi terang, pakai hidup kita menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Sekalipun hari ini situasi sulit, hari ini keadaan tidak mudah, hari ini mungkin semua orang mengalami ketakutan, tapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara selalu punya kekuatan untuk menjadi berkat. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Roh Kuduslah yang akan mengendalikan kita, memakai kita, mempengaruhi kita, supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat, baik buat masyarakat, baik buat keluarga kita, baik di tengah-tengah usaha pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, kita bisa menjadi berkat dan mempermuliakan Tuhan. Saya berdoa hari ini supaya dimanapun saudara mendengarkan Daily Devotion ini, saudara memutuskan hari ini untuk berkata gini, penuhkan aku Roh Kudus, pengaruhi aku, kendalikan aku, supaya hidupku bisa menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami penuh dengan Roh Kudus, bukan mabuk dengan anggur. Karena waktu kami penuh dengan Roh Kudus, hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami bisa menjadi alat kebenaran, menjadi alat kerajaan untuk kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang ini, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami tetap bisa menjadi alat Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap umat-umat-Mu. Aku berdoa biar Roh Kudus Engkau penuhi mereka dengan pribadi-Mu, supaya setiap siapapun yang mendengar Daily Devotion hari ini, mereka mengalami pribadi Tuhan, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini
putuskan untuk penuh dengan Roh Kudus supaya saudara bisa menjadi alat Tuhan, menjadi berkat dimanapun saudara berada. God bless you.